Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Adik-adik, kita sekarang udah masuk di bulan apa? Iya, bulan terakhir tahun 2020, bulan Desember. Nah, di bulan Desember kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Betul ya, kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu hari ini kakak seneng banget, ibu seneng banget ditemanin dengan Kak Howard. Kak Howard akan membantu untuk kita bisa menyampaikan puji-pujian. Ya, yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ya, selamat datang. Tapi sebelum kita masuk di dalam pujian, kita mau doa dulu dong. Kita mau berdoa untuk menyapa Tuhan Yesus terlebih dahulu. Yuk, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami sungguh bersukacita pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali hadir di sekolah minggu, meskipun secara online. Bapa di surga, kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam tangan-Mu kami menserahkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, yuk kita mau mulai pujian kita yang pertama ya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rupamu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, sekali lagi ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rupamu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Yuk, kita panggil ya Ibu Sri ya. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bu Sri. Yuk, lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Bu Sri. Mari silakan Ibu untuk menyampaikan firman. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kita buka ya Alkitabnya. Lukas 2 ayat 8 sampai 20 yang menceritakan para gembala ketika Tuhan Yesus Kristus lahir di bumi ini. Adik-adik bisa membaca firman Tuhannya bersama Mama dan Papa, ya. Kakak sekarang mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik pernah berbagi kepada orang lain? Berbagi itu apa ya? Berbagi itu adalah memberi sesuatu yang kepunyaan kita untuk diberikan kepada orang lain. Jadi, apakah adik-adik pernah memberikan barang kepunyaan adik-adik kepada orang lain? Oh, ada yang pernah ya. Ngomong-ngomong, apa saja yang adik-adik berikan kepada orang lain itu? Makanan, pakaian, mainan juga. Wah, hebat adik-adik. Tentu senang sekali ya bisa berbagi kepada orang lain. Kalau kakak boleh tahu, siapa aja sih yang adik-adik beri itu? Mama, Papa, oke. Lalu siapa lagi? Adik kecil di rumah, kakak juga. Kepada siapa lagi? Oh, kepada teman-teman. Wah,
pada saat apa adik-adik berbagi kepada mereka? Iya, pada saat ulang tahun ya. Kalau mama ulang tahun, adik-adik memberikan apa biasanya? Oh, kue. Ya, bagus. Terus kapan lagi? Pada saat apa lagi kita berbagi kepada orang lain? Oh, ketika ada yang kebanjiran. Ya, bagus sekali. Adik-adik memberikan apa kepada orang yang terkena banjir? Oh, makanan, pakaian. Wah, hebat adik-adik ya. Terus, pada saat apa lagi adik-adik berbagi kepada orang lain? Natal. Wow, betul sekali. Natal. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Natal. Kakak mau tanya nih, apakah adik-adik sudah siap? Atau sudah menyiapkan sesuatu untuk mama papa, mungkin untuk adik dan kakak di rumah, untuk teman-teman? Oh, ada yang sudah tuh katanya ya. Ada juga yang belum. Kenapa belum? Masih bingung. Terus, aduh, nggak punya sesuatu yang mau diberikan. Jadi bingung ya, mau berikan apa gitu ya. Adik-adik nggak usah bingung. Berbagi itu tidak harus berupa barang, ya, tidak harus berupa makanan, tidak harus berupa pakaian, tetapi bisa juga berbagi cerita, cerita yang menyenangkan, yang membuat orang akan senang mendengarkan cerita kita, atau bahkan sampai orang tersebut merasa disayang mendengarkan cerita kita. Wah, siapa tuh yang pernah mengalami seperti itu? Dalam cerita firman Tuhan, contohnya adalah para gembala. Para gembala yang sedang menjaga domba-domba di padang. Mereka itu orang-orang yang sangat sederhana. Loh, kenapa kok dibilang sederhana? Mereka itu mengembalakan domba-domba, tetapi domba-dombanya bukan milik mereka, milik orang lain. Mereka hanya menerima upah yang cukup untuk makannya mereka, sehingga mereka tidak bisa berbagi makanan kepada orang lain, dan mereka tinggal jauh dari rumah untuk menggembalakan domba-dombanya. Tapi apakah mereka tidak bisa berbagi? Kakak mau cerita nih. Pada suatu malam, malaikat Tuhan tiba-tiba datang menemui para gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang yang jauh dari rumah mereka. Mereka kaget. Wah, kok tiba-tiba ada malaikat Tuhan? Dan malaikat Tuhan berkata kepada mereka, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu bayi Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, mendengar kabar tersebut, mereka menjadi sukacita, para gembala menjadi sukacita. Dan para gembala merasa bahwa kabar itu sangat penting, sehingga mereka cepat-cepat menyiapkan diri mereka untuk mencari di mana bayi Kristus itu lahir. Mereka meninggalkan domba-dombanya, mencari sampai dapat, dan akhirnya mereka menemukan sebuah kandang domba, dan di sana terbaring bayi Kristus di dalam palungan. Mereka senang sekali bisa melihat langsung bayi Kristus yang menurut malaikat, bayi ini adalah juru selamat bagi dunia ini. Dan bayi Kristus ini nanti ketika sudah besar akan membawa damai sejahtera bagi orang-orang di dunia ini. Saking senangnya para gembala itu,
mereka dengan sukacita menceritakan pengalaman mereka, apa yang terjadi dengan mereka. Mereka didatangi oleh malaikat, mereka ceritakan semua itu kepada Maria dan Yusuf. Siapa itu Maria dan Yusuf? Mereka adalah orang tua dari bayi Yesus Kristus. Nah, Maria dan Yusuf ini mendengar cerita para gembala, menjadi senang, menjadi penuh sukacita. Kenapa adik-adik? Kok mendengar kabar dari para gembala, Maria dan Yusuf menjadi senang? Karena Maria dan Yusuf merasa dipercaya untuk menjaga bayi Yesus Kristus, yang nantinya ketika bayi Yesus Kristus ini besar akan menjadi juru selamat dan membawa damai sejahtera bagi kita semuanya. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa berbagi itu tidak harus bentuknya barang. Jadi tidak harus makanan, tidak harus pakaian, tidak harus mainan. Tapi ternyata bisa berbagi itu dalam bentuk cerita. Apalagi cerita tersebut adalah cerita yang menyenangkan, cerita yang merupakan kabar sukacita. Kita bisa berbagi cerita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama yang orang-orang yang terdekat dulu. Siapa yang orang paling dekat dengan kita? Keluarga kita ya, mama, papa, kakak, adik, oma, opa. Kalau sama teman-teman boleh nggak berbagi cerita? Oh boleh dong. Kita berbagi cerita yang menyenangkan, yang berupa kabar sukacita. Boleh juga loh kita berbagi cerita kepada tetangga kita, ya. Nah adik-adik, apakah hanya berbagi cerita saja kita bisa berbagi kepada sesama kita? Masih banyak yang kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang pertama tadi adalah menceritakan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan yang akan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Yang kedua, kita juga bisa berbagi senyuman. Nah, kita kalau memberi senyum kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, tentu mereka akan senang. Daripada kalau kita cemberut, ya kan? Jadi kita berikan senyuman. Kemudian yang ketiga, apalagi dong yang kita bisa bagikan kepada sesama kita? Kita bisa menyapa terlebih dahulu pada mereka. Itu juga merupakan hal berbagi kepada sesama kita. Kita menyapa dulu kalau misalnya ketemu dengan tetangga pas kita keluar rumah pagi-pagi. Tetangga kita udah bangun nih. Boleh dong kita sapa, halo, selamat pagi, apa kabar hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, itu juga adalah salah satu bentuk berbagi. Ya, kemudian yang keempat, berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman-pengalaman kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa cerita bahwa kita waktu itu berdoa karena kita merasa agak susah ini mau menghadapi ulangan. Terus kita berdoa dan ternyata kita mampu untuk mengerjakan ulangannya dan dengan hasil yang baik. Itu bisa kita bagikan pengalaman itu kepada orang sekitar kita. Kita bisa ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mendengarkan doa kita loh. Asalkan kita juga sungguh-sungguh mendoakannya dan melakukannya. Nah itulah yang kita ceritakan. Bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita. Ya, banyak yang bisa kita lakukan untuk berbagi kepada sesama kita, pada orang-orang yang di sekitar kita, kepada orang-orang terdekat kita di keluarga. Ya, tidak harus barang, tapi banyak sekali. Ada cerita, ada senyum, ada sapaan, ada pengalaman kita dengan Tuhan Yesus. Ya, dan masih banyak lagi. Adik-adik,
Jadi kita bisa mencontoh seperti para gembala yang memberikan atau berbagi kabar sukacita kepada sesama kita semuanya, ya. Jadi kita meskipun kecil, jangan takut untuk berbagi kepada sesama kita. Nah, adik-adik, kita mau seperti biasa membaca ayat hafalan, tapi tidak sekedar membaca saja, nanti kita hafalkan, ya. Ayat hafalan hari ini kakak ambil dari Lukas 2 ayat 10. Nah, kita buka ya. Lukas 2 ayat 10. Bunyinya demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kita hafalkan dari kata-kata yang jangan takut, ya. Yuk kita sama-sama menghafalkan ayat tersebut. Lukas 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, adik-adik, bisa kan ya? Kalau begitu, kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, dan kami mendapatkan pelajaran bahwa kami meskipun masih kecil dapat berbagi kepada sesama kami, baik itu berupa barang ataupun berupa cerita, berupa senyuman, berupa sapaan, dan berupa pengalaman kami bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami, menjadi juru selamat kami yang membawa damai sejahtera bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, setelah ini kita akan menyanyikan satu lagi pujian untuk Tuhan yang akan dipandu oleh Kak Deborah. Silakan kakak. Nah, bagus kan cerita yang disampaikan dengan Bu Sri? Iya, kita wajib untuk berbagi kabar gembira dengan mereka yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu yuk mari kita menyanyi bersama-sama Hai Siarkan di Gunung. Oke? Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jauh. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama
mau memberikan persembahan dong untuk Tuhan, ya. Nah, kalian persembahannya bisa dititip dengan mama dan papa untuk nanti bersama-sama persembahan mama papa ditransfer atau ditabung dulu. Nanti pada saat kita udah bisa kembali ibadah di gereja, bisa dimasukkan ke sekolah minggu. Ya, oke. Nah, nggak kerasa ya ibadah kita udah mau selesai. Tapi nanti dulu, ada aktivitas loh. Mau kan kalian untuk ikut aktivitas? Oke, siap ya? Mari, silahkan Ibu Sri, silahkan untuk beraktivitas. Makasih, sampai jumpa lagi. Adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Siapkan spidol berwarna hitam, kertas karton 2 lembar berwarna putih atau warna apa saja juga boleh, kemudian gunting. Wah, kita mau buat apa nih adik-adik? Oh, kakak mau menggambar. Ayo, adik-adik siap ya. Kita mulai dengan lingkaran pipi, kemudian lingkaran bulat. Kita kasih apa ini? Oh, ada muka tersenyum ya. Lalu membuat garis lengkung. Nah, ada lengkung, lengkung, lengkung. Lengkung, lengkung, lengkung. Nah, kita membuat apa ini? Oh, kita mau buat bajunya. Wah, jadi gambarnya seorang malaikat. Nah, adik-adik bisa tuliskan ayat hafalan yang sudah dihafal tadi, yaitu dari mana? Lukas 2 ayat 10. Isinya, jangan nih, sekarang kita buat apa nih? Wow, buat awan. Kok awan bentuknya seperti ini? Bukan adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, kita mau buat gembala. Kok buatnya begini sih? Ini janggutnya adik-adik. Nah, dia pakai jubahnya panjang. Karena kan di Padang itu kadang-kadang udaranya dingin atau kalau siang panas, ya kan? Lalu kita mau buat tangannya. Nah, kemudian kita buat juga. Nah, kalau gembala biasanya bawa tongkat, ya, karena harus kadang-kadang jalannya menanjak, ya kan? Nah, bawa tongkat. Terus ini buat apa ya? Dombanya ini. Kalau kaki domba ada berapa ya? Wah, ada 4. Tapi yang satunya nggak kelihatan. Nah, jadi deh dombanya ya. Boleh kita kasih warna seperti ini. Tuh. Nah, sudah jadi gambarnya. Malaikat dan domba serta gembalanya. Lalu diapakan? Lalu kita gunting. Ya. Nah, kita ambil gunting, kita gunting. Adik-adik sudah bisa memakai gunting. Kalau adik-adik belum bisa memakai gunting, bisa minta tolong mama atau papa atau kakak ya. Atau kalau ada oma di rumah, opa di rumah, boleh sama siapa aja ya. Kalau misalnya adik mau gunting sendiri juga boleh, tapi ingat harus hati-hati karena gunting itu adalah benda
tajam ya. Gunting malaikatnya. Tadam! Yang satu lagi kita mau gunting gambar gembala dan dombanya. Nah, akhirnya sudah jadi adik-adik gambar gembala dan malaikat. Adik-adik, nanti gambar-gambar ini bisa adik gantungkan di pohon Natal. Sebentar lagi kan mau Natal. Ini bisa jadi hiasan loh. Bagus kan? Sama adik-adik nanti boleh diwarnain. Warnanya apa saja boleh yang adik-adik suka ya. Nih kakak betulin di tongkatnya. Bagus kan? Selamat menyelesaikan aktivitas hari ini.